Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Anggraeni akan menjelaskan materi bab 1 sampai bab 4 mata kuliah pengantar pendidikan. Bab 1 yaitu hakikat manusia dan pengembangannya. Sifat hakikat manusia. Yang pertama, pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya. Disebut sifat hakikat manusia karena secara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Yang kedua, wujud sifat hakikat manusia. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Kedua, kemampuan bereksistensi. 3, kata hati. 4, moral. 5, tanggung jawab. 6, rasa kebebasan. 7, kewajiban dan hak. 8, kemampuan menghayati kebahagiaan. Dimensi-dimensi hakikat manusia serta potensi keunikan dan dinamikanya. Yang pertama, dimensi keindividualan, yaitu setiap anak manusia yang dilahirkan dikaruniai potensi untuk berbeda dari yang lain atau menjadi dirinya sendiri. Yang kedua, dimensi kesosialan, yaitu setiap anak manusia dikaruniai potensi untuk bergaul. Yang ketiga, dimensi kesusilaan, yaitu manusia menempatkan dirinya berperilaku baik dan buruk. Yang keempat, dimensi keberagamaan, yaitu seseorang yang dapat diukur untuk mengetahui apakah seseorang tersebut religius atau tidak. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Yang pertama, pengembangan yang utuh, yaitu pengembangan dimensi hakikat manusia itu terjadi secara utuh. Yang kedua, pengembangan yang tidak utuh, yaitu pengembangan dimensi hakikat manusia yang tidak seimbang antara dimensi yang satu dengan dimensi yang lainnya. Saling keterhubungan manusia. Yang pertama, hubungan vertikal, hubungan kita sama Tuhan. Hubungan horizontal, hubungan sesama manusia. Hubungan konsentris, hubungan dengan diri sendiri. Bab 2, pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Pengertian pendidikan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, pendidikan sebagai transformasi budaya. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Keempat, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terdapat pada pasal 3. Jenjang tujuan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan institusional. 3, tujuan kurikuler. 4, tujuan instruksional. Unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, pendidik, orang yang dibimbing. Kedua, peserta didik, subjek yang dibimbing. Yang ketiga, materi, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. 4, metode, cara yang digunakan dalam bimbingan. 5, media, alat yang digunakan dalam bimbingan. 6, evaluasi pembelajaran. 7, tujuan pembelajaran. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Pendidikan sebagai suatu proses yang sistematis dan sistemik. Proses yang sistematis karena berlangsung melalui tahap berkesinambungan. Proses yang sistemik karena berlangsung dalam semua situasi kondisi. Bab 3, landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, landasan sosiologis, yaitu masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, landasan kultural, yaitu kebudayaan masyarakat itu sendiri. Yang keempat, landasan psikologis, yaitu perkembangan peserta didik. Kelima, landasan ilmiah dan teknologi, yaitu komunikasi dan teknologi. Asas-asas pokok pendidikan. Yang pertama, asas Tutwuri Handayani, ing ngarsa sung tulodo, jika di depan menjadi contoh, ing madya mangun karso, jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat atau motivasi. Tutwuri Handayani, jika di belakang mengikuti dengan awas. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat, yaitu pendidikan seumur hidup. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar, yaitu peserta didik atau pelajar mampu belajar sendiri.
Bab 4, perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Perkiraan masyarakat masa depan yaitu yang pertama terjadi kecenderungan globalisasi, yang kedua perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, yang ketiga perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat, yang keempat peningkatan layanan profesional. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Yang pertama, tuntutan bagi mahasiswa masa depan yaitu memanfaatkan peluang globalisasi dalam berbagai bidang dan mampu menyaring dan memanfaatkan arus informasi yang semakin padat dan cepat. Yang kedua, upaya mengantisipasi masa depan yaitu peserta didik harus mampu memfilter informasi yang didapatkan. Sekian paparan materi dari saya. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.